Heboh, media-media Belanda berbondong-bondong bereaksi usai timnas Indonesia dihajar Australia 5-1, Patrick Kluivert paling disorot. Perjudian gagal, Erick Thohir ngeles begini usai timnas dibantai Australia. Begini taktik superior ala Patrick Kluivert jadi kelemahan dan petaka bagi timnas Indonesia. Yuk kita simak selengkapnya. Media-media Belanda berbondong-bondong memberikan reaksi atas kekalahan telak timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert dengan skor 1-5 dari Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka mengawali permainan dengan baik setelah mendapatkan penalti pada menit ke-8 usai Rafael Strijk dilanggar. Sayangnya, eksekusi Kevin Dix gagal berbuah gol usai menghantam tiang gawang yang dikawal Matthew Ryan. Setelah itu, timnas Indonesia mengalami kemunduran luar biasa dengan kebobolan di menit ke-18 akibat eksekusi penalti Martin Boyle. Dan berakhir dengan gawang timnas Indonesia diberondong 5 gol. Ya, skor 5-1 pun mengakhiri laga ini yang mana mencoreng nama wajah Kluivert di laga debutnya bersama timnas Indonesia. Football Premier memberi judul yang cukup telak. Australia menghukum Kluivert dan kawan-kawan tanpa ampun. Romeni menyelamatkan martabat Indonesia, tulis Football Premier. The Stentor dan juga Football Zone juga turut melaporkan kekalahan telak Patrick Kluivert di laga debutnya. Debut penuh bencana untuk Patrick Kluivert, Indonesia kalah telak di Australia. Tulis The Stentor, Patrick Kluivert menerima pukulan di laga debutnya untuk Indonesia. Demikian ulasan dari Football Zone dalam judulnya. Sedangkan NOS menyoroti kegagalan Kevin Dix dalam mengeksekusi penalti di awal permainan. Indonesia menderita kekalahan telak dalam laga debut pelatih tim nasional Kluivert setelah kegagalan penalti. Dan berita selanjutnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara usai timnas Indonesia dibantai Australia dalam laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ia tetap membela perjuangan yang sudah dilakukan Jay Itzas dan kawan-kawan. Kekalahan ini datang kurang lebih 3 bulan setelah PSSI memutuskan untuk memecat Shin Tae-yong pada 6 Januari 2025 untuk digantikan Patrick Kluivert. Sebagaimana diketahui PSSI, pimpinan Erick Thohir melakukan perjudian sebelum laga ini. Mereka pecat Shin Tae-yong dari jabatannya sebagai pelatih kepala timnas. Sebagai gantinya, PSSI menunjuk Patrick Kluivert, juru formasi asal Belanda. Disebut PSSI sebagai super tim, mereka justru gagal mengalahkan Australia. Dan keputusan PSSI serta Erick Thohir mengganti jajaran kepelatihan bisa dibilang begitu mengejutkan karena dilakukan di tengah periode kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert bahkan mengakui dirinya tidak memiliki banyak kartu untuk mempersiapkan tim dan bahkan mengenal para pemainnya lebih dalam. Alhasil, dalam konferensi pers sebelum laga, Kluivert tidak menampik dirinya tetap menggunakan taktik dan juga formasi warisan Shin Tae-yong meski pada akhirnya justru kalah telak dari Australia. Menanggapi hal ini, Erick Thohir mengaku akan terus memberikan dukungan buat timnas Indonesia. Ini merupakan bagian dari memajukan sepak bola tanah air. Saya tetap dukung timnas sepak bola Indonesia di saat kalah ataupun menang karena saya mencintai bangsa ini seutuhnya. Saya akan tetap bekerja keras membangun timnas ini untuk menembus Piala Dunia. Kepada para pemain, tetap tegakkan kepala kalian, peluang itu masih ada. Timnas Indonesia tidak boleh lagi kehilangan poin di laga selanjutnya dan itu membuat menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Tim nasional Indonesia dihantam oleh tuan rumah timnas Australia dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi grup C zona Asia Piala Dunia 2026. Tak tanggung-tanggung, timnas Indonesia kebobolan 5 gol dan hanya mampu menjebol gawang Australia dengan 1 gol. Hasil akhir 5-1 menjadi kekalahan terbesar Indonesia dalam babak kualifikasi sejauh ini. Kendati Indonesia menguasai jalannya laga, kualitas permainan Australia masih satu langkah di depan Indonesia. Bagaimanapun, harus diakui jika Australia terbilang tim yang sudah langganan tembus Piala Dunia. Pengalaman itu tak bisa ditolak dan itu menjadi salah satu faktor yang membuat Australia bisa mengalahkan Indonesia dengan mudah. Pada titik lain, kekalahan itu juga menunjukkan taktik pelatih Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu mengambil jalan berbeda dari apa yang dilakukan oleh pelatih sebelumnya Shin Tae-yong. Berbeda dengan jalan STY yang lebih cenderung bermain defensif dan mengandalkan pola serangan balik dalam melawan tim-tim kuat seperti Australia, Kluivert memainkan pola bermain terbuka. Tak elak, pola itu menjadi petaka bagi Indonesia.
Pola permainan total football ala Belanda yang diharapkan dihadirkan oleh Kluivert yang notabene dia dan stafnya umumnya berasal dari negara Belanda tak begitu nampak. Pasalnya, pola serangan timnas Indonesia terkonsentrasi di lini tengah. Pola itu gampang disumbat oleh lini tengah Australia lantaran pelatih Australia Tony Popovic memainkan 4 gelandang. Dengan ini sebenarnya Indonesia gagal bersaing dengan lini tengah Australia. Dan yang menjadi persoalan ketika permainan dari sisi sayap kurang dimanfaatkan. Padahal salah satu sisi yang kerap dimainkan oleh STY dalam pola serangan balik adalah permainan menyerang dari sisi sayap. Dengan memanfaatkan kecepatan bek sayap dan penyerang sayap, umpan-umpan dari sisi sayap menjadi ancaman serangan balik yang kerap merepotkan lini belakang lawan. Akan tetapi, pola itu terlihat hilang. Malahan, Indonesia lebih memilih bermain terbuka saat meladeni permainan Australia. Terlihat Indonesia cenderung tampil superior dalam penguasaan bola, namun pola itu malah menjadi petaka yang meruntuhkan permainan Indonesia. Ya, Kluivert menerapkan pola permainan mendominasi penguasaan bola. Tercatat Indonesia mengontrol dengan 61% jalannya laga, akan tetapi kontrol itu tak dibarengi dengan peluang dan ancaman yang mengguncang konsentrasi permainan Australia. Lebih jauh, Kluivert belum terlihat terlalu mengenal baik skuadnya dan juga lawan yang dihadapi Indonesia. Jika Kluivert sudah mengenal baik skuadnya dan juga lawan yang dihadapi, boleh jadi pendekatan yang diambil pun berbeda. Dalam mana, tak bermasalah untuk bermain bertahan jika kekuatan lawan lebih superior dari timnas Indonesia. Dan juga tak masalah jika lawan lebih menguasai bola daripada menguasai bola, tetapi kemudian kebobolan 5 gol. Di sini kelemahan Kluivert adalah lebih memaksakan untuk menerapkan taktiknya daripada membaca dengan baik kekuatan timnas Indonesia dan juga kekuatan timnas Australia. Di mana gegara kelemahan itu, Indonesia malah tampil di bawah standar terbaik dan gampang terekspos oleh permainan Indonesia. Dalih Patrick Kluivert usai timnas Indonesia kalah telak dari Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Patrick Kluivert membeberkan dalih timnas Indonesia kalah dari Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selepas pertandingan, Patrick Kluivert mengaku kecewa dengan hasil yang diraih. Ia mengungkapkan bahwa gagalnya penalti Kevin Dix pada menit ke-16 mengubah jalannya pertandingan. Sayangnya, Anda benar. Di awal laga kami berhasil menekan lawan di sisi kanan sesuai keinginan karena kami tahu di sisi kiri mereka bagus, kata Patrick Kluivert dilansir dari Kompas.com. Setelah itu kami menerima penalti. Jika penalti itu masuk, laganya akan berbeda, tetapi sayang Kevin menghantam tiang. Setelah itu ada sesuatu yang berubah di kepala kami. Kami tidak bisa bermain sesuai rencana, ujarnya. Meski begitu ia mengakui bahwa pemain berjuang dengan penuh daya selama pertandingan. Saya pikir selama laga kami berjuang seperti singa. Kepala kami tak tertunduk, tetapi tetap saja saya sangat kecewa dengan hasil ini, untuk kami semua dan mereka yang mendukung Indonesia, kata eks pemain Barcelona itu.